Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sinsan19 dan di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari Bang Adika Aditya 675. Bang Adika ini bertanya, "Bang, bikin tutor cara menampilkan FPS kayak di video dong, Bang." Jadi ini saya akan bikin video tutorial sekalian aja ya. Saya akan menggunakan dua software, yaitu software yang gratis dan juga yang berbayar. Nah, yang saya gunakan di video adalah software yang berbayar. Tapi jadi karena sekalian itu saya bikin dua-duanya. Nanti gimana cara menggunakan software yang gratis, terus kemudian cara menggunakan software yang berbayar itu bagaimana, keunggulannya dari masing-masing software itu kayak gimana. Nah, langsung aja kita ke video. Buat teman-teman yang penasaran pakai software apa, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi yang pertama kali yang dilakukan untuk mendownload si MSI Afterburner ini, kita langsung search aja ini MSI Afterburner. Kemudian ini yang tab pertama dibuka aja. Kalau udah dibuka, pilih yang 465 yang final ini ya. Ini udah versinya udah bagus, bukan beta lagi. Nah, next kalau misalkan udah di-download, kita coba cek filenya ini. Kalau udah ini langsung ekstrak. Setelah diekstrak muncul setupnya. Kalau udah muncul setupnya gini, kita buka ini opsional ya, antivirusnya ini nggak usah diinstal sih ya. Terus kemudian klik install, kita tunggu sampai si MSI Afterburner-nya ini keinstall. Nah, muncul install seperti ini, diklik OK aja. Oke, diklik OK aja, kemudian klik next, accept, kemudian next lagi. Kemudian ini kita install Riva-Tuner Statistic Server ini buat munculin si on-screen display-nya atau si FPS-nya ini ya. Kemudian klik next. Setelah itu default aja di local disk C, kemudian install. Nah, kita tunggu instalasi ini sampai selesai. Biasanya kalau udah selesai nge-install MSI ini, dia langsung nge-install si Riva-Tuner Statistic Server-nya buat munculin FPS-nya. Oke, ini instalasinya udah selesai. Kalau udah selesai kayak gini, kita langsung, nah ini langsung muncul ya si Riva-Tuner-nya. Kita klik OK aja, kemudian klik next dan accept. Next lagi, default di local disk C, kemudian next, dan kita tunggu si Riva-Tuner-nya ini selesai install. Oke, biasanya dia nge-download secara otomatis directnya kayak gini. Terus kemudian secara otomatis nge-install komponennya ya. Jadi disarankan ketika menginstal Riva-Tuner Statistic itu harus dalam keadaan kondisi internet terhubung. Udah seperti ini, kita finish aja dan kita jalankan MSI Afterburner. Nah, ini adalah softwarenya. Kita butuh yang namanya Riva-Tuner. Search aja Riva-Tuner Statistic Server. Oke, kita udah punya si MSI-nya dan juga si Riva-Tuner Statistic Server-nya. Kita mau setting si apa yang mau kita munculin di sini di gamingnya. Kita setelah masuk general ini masuk ke monitoringnya. Di monitoring ini kita cari yang mau kita masukkan. Ini kita mau masukkan frame rate min, max, low, dan juga frame rate frame time. Nah, ini RAM usage juga, pastikan dicentang yang show ini ya, on screen display. Ini OSD juga, kita centang semuanya, OSD. Pokoknya kita show on screen display-nya di bagian sini yang mau kita tambahkan seperti ini, CPU, GPU usage, kita show on screen display, GPU temperature, terus kemudian CPU usage. Nah, ini CPU usage kita show. Terus ini on screen display-nya ini adalah hotkey. Kita mau menampilin si OSD-nya ini pakai hotkey apa? Saya mau di sini pakai home, kemudian di sini N, dan di sini del, hide on screen display-nya menggunakan del. Setelah ini kita langsung apply aja, terus kemudian kita OK. Terus fungsinya si Riva-Tuner ini buat apa? Di sini on screen display-nya on off. Kemudian di sini kita bisa mengcustom mau segede apa ya on screen display zoomnya. Apakah mau gede banget kayak gini atau mau standar-standar aja kayak gini. Ini fill ini jadi ada bordernya di belakangnya. Kemudian ini ya kayak shadow itu kayak bayangan di belakangnya. Saya mau matikan aja. Kita nyalakan aja ini si display fill-nya ini supaya kelihatan ya, karena tujuannya itu buat mengetes si FPS-nya. Nanti kalau misalkan dimatikan kayak gini juga gak apa-apa, tergantung selera aja gitu. Oke, langsung aja kita mau tes gamenya. Mau tes gamenya pakai game Dota kayaknya ya. Langsung kita tes gamenya.
Oke, dan kita sudah berada di game Dota. Di pojok kiri atas itu ada FPS-nya ya. Jadi di sini kita mau nyobain demo hero aja. Nah, kayak gini. Nah, oke. Di sini kita udah ada di tampilan demo. Jadi teman-teman kalau pengen kelihatan lebih jelas itu pakai shadow ya. Shadownya itu di on kan. Nah, udah tampil FPS-nya juga, terus kemudian RAM-nya, di atas FPS itu ada RAM-nya, penggunaan RAM-nya, terus di atas RAM itu ada penggunaan CPU-nya berapa persen, kemudian di atasnya lagi ada penggunaan GPU-nya itu derajat ya, derajat dari si GPU atau VGA kita, dan sebelah kanan dari derajatnya itu ada penggunaannya. Kita tambahkan beberapa enemy di sini. Tentunya ketika karakternya seperti ini FPS-nya bervariasi ya. Dan kalau kita lihat di sini memang lumayan cukup lancar. Jadi ini adalah cara menampilkan FPS secara gratis menggunakan MSI Afterburner. Berikutnya kita gunakan yang berbayar. Langsung aja kita cek. Nah, kemudian untuk yang kedua ini kita menggunakan yang berbayar, yaitu nama softwarenya adalah FPS Monitor ya. Ini kalau dibuka ini muncul websitenya FPS Monitor ini di sini. Ini versi trialnya. Kita scroll ke bawah dulu, ini si FPS Monitornya ini. Nah, tampilannya seperti ini. Lumayan ada graphical user interface-nya, jadi nggak plain text doang. Jadi nanti ada grafik si barnya kayak gitu, atau lebih menarik ya ketimbang yang MSI Afterburner tadi. Kalau misalkan kita beli di sini di Steam ini harganya pas lagi summer sale ini Rp62.249 dari harganya 82 ribuan atau 83 ribuan. Nah, di sini saya juga beli itu pas lagi diskon kayak gini ya. Kalau dilihat ini secara reviewnya, nah ini di sini ada grafnya kayak gini yang menurut saya lebih menarik ya, lebih realistik gitu pengujiannya. Nah, di sini ada juga tampilannya seperti ini. Oke, bisa juga yang di bawah. Ini nanti juga ada settingannya kayak gini gitu. Jadi menurut saya yang berbayar ini terlihat lebih premium karena kita bisa melakukan kustomisasi sebebas mungkin ketimbang yang MSI Afterburner tadi. Caranya kalau misalkan udah beli seperti ini nanti akan muncul di Steam-nya. Langsung aja kita masuk ke FPS Monitor, langsung klik install. Nah, ini saya install di data aja, di install, kemudian accept. Dan ini kita tunggu sampai selesai ngedownload ya. Kalau misalkan udah selesai ngedownload biasanya dia itu langsung bisa kita gunakan. Oke ya, dan ini adalah FPS, tampilan dari FPS Monitor, di mana di sini adalah scene itemnya yang bisa kita atur ya, kita ubah-ubah. Kalau misalkan kita cek di sini, kita bisa nambahin scene itemnya itu caption text sampai mirror to desktop advance, di mana tiap satu-satu ini punya fiturnya masing-masing. Contohnya ini sistem info 2.0, ini nampilin ya info kayak gini ya. Kemudian saya tambahin lagi ini yang bar. Nah, nampilin bar kayak gini, dan ini bisa dikustomisasi di sini ya. Kustomisasi mulai dari warna. Oke. Terus kemudian ini draw value-nya, total CPU usage. Nah. Oke, 1% low. Nah, ini bisa dikustomisasi bebas, dan ini ada chart. Nah, oke, CPU usage. Jadi kita bisa cari di sini mau apa yang kita ubah. Space. Nah, total di space kayak gini ya. Jadi di sini kita bisa melakukan kustomisasi sesuai dengan apa yang kita mau. Ini bisa kita hapus dulu ya. Nah, kalau misalkan kita terlalu kurang kurang kreatif buat mengkustomisasi kayak gini, saya biasanya pakai recent scene ini ya. Jadi dia pakai template. Nah, ini ada 144, benchmark 1, kemudian ini ada benchmark 2. Terus di sini ada benchmark 2 juga, yang tadi alternatif benchmark 3. Yang dimana tiap template ini memiliki tampilan yang berbeda. Oke. Di big chart ini, nah ini ya,
Oke. Terus comparison to double ini kayak gini. Jadi kita bisa tambahkan di sini 1 dan di kanan 1. Since comparison, kemudian kita ubah lagi CPU. Nah, kayak gini tampilannya. CPU usage, frequency, thread usage, dan ini total core-nya. Kita cari lagi ke bawah ada default. Ini udah saya customisasi defaultnya dan kayak gitu. Desktop widget. Oke, ini untuk bahasanya ini juga bisa diubah ya. Press CTRL plus F4. Oke. Nah, kita cek lagi yang lainnya. EPS2. Nah, ini biasa yang saya pakai ini pakai EPS2 ini. Nah, ini udah di customisasi ya. Kalau misalkan kita mau ubah Ryzen 5 2400G. Oke, dia langsung terubah ya. Ini Ryzen 5, ini GTX 1650, kita ganti RX 570. Nah, ini. Jadi yang saya suka dari si EPS monitor ini, dia itu tampilannya itu lebih enak buat dilihat gitu guys ya, lebih ya pokoknya daripada yang gratisan tadi. Kita bisa melakukan banyak customisasi di sini. Nah, kayak gini guys ya. Coba yang EPS all, EPS 2 lagi, balik lagi ke EPS 2. Oke, kita coba ini. Terus kita akan coba mainin game Dota. Oke, kita udah ada di game Dota 2 dan di sini seperti biasa saya mau bakalan nyoba demo hero. Di sini udah muncul ya EPS-nya. Kita mau coba demo hero dulu. Nah, bisa dilihat ya guys ya, di sebelah kiri itu ada EPS-nya. Kemudian yang Ryzen 5 2400G itu udah 100% utility-nya yang ini. Kemudian ini yang bawahnya ini PGA-nya ini cuman kepake beberapa persen aja. Dan ini pun ketika kita berada di in-game kita bisa ubah si tampilan ininya. Kita coba dulu cek seperti ini. Nah, ini ya si EPS-nya ini. Kita coba ganti pakai yang 1080p kayak gini ya. Oke. Nah, dan dia pun langsung terubah ya. Jadi ketika dalam in-game kita bosen tampilannya gitu-gitu terus ya, kita bisa ubah aja, tinggal diganti aja. Dan ini pun menurut saya lebih enak dilihat ya. EPS-nya kelihatan jelas ini. Terus juga ini penggunaan prosesornya, penggunaan RAM-nya, terus yang ini RPM-nya, temperaturnya, fan-nya, dan ini penggunaan VGA-nya. Dan ini juga ada keterangan dari derajat dari peripheral yang kita gunakan. Tapi di sini minusnya itu ya mungkin kalau kayak gini nutupin ya. Kalau misalkan nggak mau nutupin, kita bisa ganti sama yang ini ya. Ganti yang kecil aja, yang kecil EPS. Nah, kayak gini aja kan udah enak ini. Terus ini juga bisa kita ubah ya, mau di mana, mau di tengah-tengah kayak gini. Contoh saya pindahkan ke bawah kayak gini. Oke, terus kita balik lagi ke game Dota. Nah, dan dia pun ada di tengah guys, di bawah sini. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, ini dia. Ada EPS-nya berada di sini. Jadi kalau misalkan mau di tengah-tengah sini juga nggak masalah, tinggal diubah aja semuanya. Jadi menurut teman-teman oke nggak nih buat EPS monitor ini? Kita harus bayar sekitar 60 ribuan, tapi ngedapetin fitur yang lumayan menurut saya menghibur ya, ketimbang yang gratisan tadi. Tapi balik lagi, kalau misalkan mau keluar uang ya pakai aja yang masih afterburner tadi tuh guys ya. Oke guys, jadi kesimpulannya buat software ini mau yang gratis atau mau yang berbayar, sebenarnya tujuannya sama, untuk menampilkan si EPS-nya ini sebagai EPS matter atau menampilkan si ini ya, load-nya dan juga si derajatnya ini ya, derajat GPU-nya, suhunya ini apakah
panas atau tidak sebagai monitoring lah. Jadi tujuannya hanya itu ya. Mau yang MSI Afterburner juga sama untuk menampilkan angka-angka tertentu pada suatu EPS. Terus yang EPS monitor ini kita harus beli seharga Rp60.000, tapi dia memiliki variasinya itu tampilan yang lebih menarik seperti ini ya. Jadi seolah-olah kita itu punya layar yang khusus untuk menampilkan ya kelihatan lebih rapi lah ya, untuk menampilkan suhu maupun load maupun EPS ini. Oke, itulah video bagaimana cara menampilkan EPS di monitor. Kita bisa menggunakan MSI Afterburner atau EPS monitor, satunya gratis, satunya bayar. Dan menurut saya mau ngeluarin uang 60.000 pun termasuk buat sama sekali. Oke, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya.